Halo, apakah ini dengan NK Channel? Oh ya, ada apa pak? Bisa rekomendasi PC gaming, satu set baru harga 1 juta? Bisa pak? Bisa. Serius pak? Ya, bapak langsung aja ke rumah sakit jiwa. Hah? Terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dialog yang paling sering terjadi. Bener apa betul? Ayo, adakah dari kalian punya teman yang rada miring nanya harga PC? Miring otaknya? Monggo share di kolom komentar. Kali ini kita bakal rakit PC gaming nggak sampai 6 juta rupiah. Yap, di bawah 6 juta. Tapi harap diketahui, ada satu part yang terpaksa beli bekas, biar ngirit budget. Penasaran racikannya? Silahkan ke apotek terdekat. Maaf, silahkan pantengi video perakitan hingga tes gamenya. Yang baru mampir jangan lupa, biar lebih dekat di hati, pencet tombol merahnya dan juga loncengnya. Dengan begitu kalian membuat channel ini makin bersinar terang. Amin. Core i3 10100F 3,6 GHz up to 4,4 GHz 4 core 8 thread. Kok ini lagi bos? Lah apalagi coba, prosesor dengan rank harga segini dilihat dari harga dan performa, sementara belum ada tandingannya. Baru, murah, dan cukup bisa diandelin bergaming ria. Ayo, ingat bagi yang remeh, kemampuan prosesor ini kurang lebih sama dengan Core i7 7700 yang harga bekasnya masih pingsan. Maksudnya bos, belum sadar. Biostar H510M HP. Motherboard ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Monggo ditonton aja ya. Linknya saya kasih di deskripsi. Harganya kurang lebih 1 juta rupiah. Silicon Power 8GB 2666 mHz. Sementara merek satu ini paling murah harganya, di kisaran Rp450.000 untuk barunya. Kenapa single? Nanti kalau ada duit bisa merit. Beli lagi jadilah double alias dual channel. Tapi wajib RAM sejenis ya, biar nggak timpang. Nvidia GTX 1060 3GB 192 bit. Emang ada barunya bos? Yang bilang baru siapa? Kan di awal udah dijelasin, ada part bekas yang bakal diracik. Lah ini salah satunya. Harga VGA bekas satu ini mulai terbangun dari mimpi, di kisaran 1,7 juta rupiah untuk merek MSI. Bahkan kalau kalian mau gali lagi sampai dalam, mana tahu kalian dapat cacing tanah. Maaf, maksudnya dapat yang lebih murah, di kisaran 1,5 juta rupiah. Biar kata lawas, kemampuan gamingnya nggak bisa dipandang sebelah mata. Masih di atas RX 6400, GTX 1650, bahkan Intel Arc 380. Yang harga barunya ya jelas lebih mahal dibandingkan GTX 1060 3GB. Syukur-syukur kalian bisa dapat GTX 1060 6GB dengan harga yang kurang lebih sama. SSD Varo 128GB SATA. Kok merek Varo bos? Ya enggak masalah, buat neken harga. Toh merek Varo sendiri kasih waranti 5 tahun. Cukup panjang sih garansi yang dikasih. Harga barunya di kisaran Rp180.000. Aerocool United Power 500W 80+. Bisa dibilang ini termasuk power supply golongan Kirihori. Sangat-sangat terjangkau. Harga barunya hanya Rp450.000. Udah 80+ walaupun masih 80+ biasa. Daya power supply ini sangat cukup untuk sistem yang bakal kita bangun kali ini. Aerocool Trinity Mini V2 White. Yah ini lagi. Kenapa lagi sih? Kayak nggak suka banget. Nggak ada yang lain bos. Sementara sih casing yang cukup luas, tampilan keren, dan dapat bonus fan RGB ya cuma ini. Dan harganya tergolong cukup terjangkau, hanya di kisaran Rp550.000. Ayo, kira-kira merek mana yang kasih bonus 3 kipas fan RGB dan ruangan lumayan lega? Lantas berapa total harga buat PC satu ini? Total semua part yang bakal dibeli hanya 5,5 juta rupiah. Apa nggak Kirihori banget tuh? Partnya baru semua, kecuali VGA 128GB nggak kekecilan bos buat PC zaman now. Tenang, kalian bisa beli harddisk 1 TB bekas buat tambahan dengan harga di kisaran Rp350.000. Nah lo, tetap juga di bawah 6 juta kan? Ada banyak yang komen nih di PC rakitan. Lah itu nggak dikasih pasta bang. Ingat, kalau beli baru udah dapat pasta dari coolernya. Jadi hal ini nggak perlu dilakukan, kecuali beli bekas atau kalian kurang kerjaan. Sekarang kita pasang prosesor, cooler, dan RAM ke motherboard. Sebelum pasang prosesor, pastikan segitiga di prosesor sama di motherboard ini dicocokkan. Jangan cari segi 4 karena memang nggak ada. Buka pengunci prosesor, terus biarkan posisinya kebuka kayak gini. Kan enak posisi kayak gini buat dimasukin. Masukin apa bos? Prosesor dong. Jangan mikir aneh-aneh.
Pegang prosesor seperti ini, lantas masukin secara perlahan. Kemudian, jangan lupa masukkan terlebih dahulu ujung pengunci dan kaitkan besi penguncinya. Lanjut, sebelum pasang cooler, pastikan 4 plastik putih ini masuk dengan pas di keempat lubangnya. Kalau udah, tinggal kalian tekan 4 pengunci cooler prosesor ini sampai bunyi klik. Sekarang pasang power kipas cooler 4 pin ke motherboard. Lanjut pemasangan RAM murah meriah ini, buka terlebih dahulu 2 pengunci RAM, kanan maupun kiri. Ingat, samakan notch di RAM dengan slot RAM, maksudnya lubangnya. Kalau kebalik bos, ya nggak apa-apa. Paling sampai tua juga nggak bakal masuk ke slot RAM-nya. Sekarang kita siapin dulu casingnya. Sebelum dimasukkan perangkat di dalamnya, kalian copot dulu rak harddisknya dengan membuka 2 baut pengunci di bawah casing. Lanjut pasang SSD di atas raknya. Dan cukup pasang 2 baut pengunci, dan silakan pasang juga harddisknya. Nah, untuk harddisk, 2 baut bagian kiri itu baut khusus. Pasang dulu, terus jadi kayak laci, tinggal didorong. Baru kalian kunci dengan baut di sebelah kanannya. 1 atau 2 juga boleh. Lanjut pasang power supply ke dalam casing. Posisi kipas itu berada di bawah ya. Alasannya sih biar bisa nyedot udara segar dari luar. Dan lanjut pasang 4 baut pengunci power supply. Kelar. Sabar bro, ini juga lagi mikirin script. Kita pasang terlebih dahulu back panel motherboard. Cara pasangnya itu mudah banget ya. Kalian dorong dari dalam hingga semua sisinya terkunci dengan baik. Sebelum memasang motherboard ke dalam casing, pastikan dudukan baut pengunci motherboard ini sama lubangnya. Dan kebetulan banget nih, satu dudukan ini yang memang udah terpasang pas beli casing, beda dengan lubang pada motherboard. Kita ganti dulu tempatnya. Siapkan 6 baut pengunci motherboard yang bentuknya kayak gini ya. Masukkan motherboard dengan memegang cooler prosesor. Dan pastikan input-outputnya nancelep di back panel. Nancelep apaan bos? Apa? Halah. Pokoknya bagian I/O-nya kepasang dengan sempurna. Dan lanjut pasang 6 baut pengunci motherboard. Lanjut, pemasangan kabel power 24 pin motherboard dan 8 pin prosesor. Ini udah umum ya, posisi pengunci konektor 24 pin ada di sisi kanan. Rata-rata motherboard kayak gini ya. Lanjut pasang dengan cara ditekan sisi kanan, kiri maupun tengah. Pastikan konektor pasang dengan rapat. Oke, sekarang pemasangan kabel power 8 pin prosesor. Nah, jangan lupa masukkan kabel power prosesor 8 pin ini ke lubang kabel manajemen. Nah, untuk pengunci konektor 8 pin ini umumnya ada di atas, tapi ini malah ada di sebelah kiri. Jadi wajib kalian pastikan terlebih dahulu ya pengunci konektornya sebelum dipasang. Karena menggunakan 2 storage, 1 SSD SATA dan 1 harddisk, makanya kita pasang 2 kabel SATA terlebih dahulu ke motherboard. Lanjut pemasangan kabel bagian front panel seperti HD audio, USB 2.0 dan USB 3.0. Bagian ini saya yakin nggak bakal kebalik juga nggak bakal masuk, kecuali kalian paksa ya, sampai akhirnya pinnya patah. Dan terakhir pemasangan power on off. Kalau bingung pemasangan kabel satu ini, silakan kalian lihat buku manual dari motherboard. Jangan lihat tetangga lagi mandi. Dan terakhir kita pasang VGA ganteng ini. Siapkan 2 baut pengunci VGA yang bentuknya kayak gini. Dan jangan lupa buka pengunci VGA terlebih dahulu di slotnya. Tinggal kalian pasang secara hati-hati karena VGA ini butuh power tambahan. Maka jangan lupa juga pasang kabel power tambahan 1x6 pin di VGA-nya. Langsung aja nih kita rapiin kabel-kabel yang berantakan pakai kabel tis. Jangan kabel listrik, jangan ngawur dong. Kalau sudah, lanjut kita pasang rak harddisk ini ke tempatnya. Dan jangan lupa pasang kembali 2 baut pengunci rak ini biar harddisknya nggak jalan-jalan dan keluar dari casing. Emang bisa bos? Ya kali. Terakhir jangan lupa pasang kabel SATA dan power SATA baik SSD maupun harddisk. Dan jangan lupa kabel power kipas molek 4 pin karena ini ada 3 kipas. Ini baiknya dijajarin aja kayak gini ya, biar gampang merapiin kabelnya. Di sini saya menggunakan Windows 10 dan driver paling baru dari Nvidia. Resolusi standar sih.
1080p. Dan lanjut kita lihat kemampuan gaming dari PC yang tergolong murah meriah ini. Mohon maaf ya, saya nggak bisa jelasin detailnya, cukup video aja yang berbicara biar durasinya nggak kepanjangan. Bikin skrip. Gimana? Masih cukup layak dong harusnya? Ya memang sih, settingan gamenya macam-macam. Ada yang dapat di low, medium, ada high, ada dan tiada. Alah, maksudnya ada juga yang gado-gado. Intinya sih dengan duit segini, nggak usah kebanyakan gaya. Yang penting masih bisa main semua game walaupun sebagian settingan harus mengalah. Kecuali kalian rakit PC dewa dengan harga yang luar biasa. Kalau hasilnya rendah, wajib kalian nggak terima, terus marah-marah. Lah ini, udah murah, maunya rata kanan. Diratain aja sekalian PC-nya sama bulldozer. Oke, sampai di sini aja dulu rakit PC gaming di bawah 6 juta rupiah. Ada harga, ada rupa. Dan untuk harga part kali ini nggak bisa disamakan ya. Kemungkinan bisa lebih murah atau lebih mahal atau malah nggak ada barangnya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.